Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Kuasa hukum terpidana dugaan korupsi impor gula Tom Lembong walk out dari persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut terjadi usai jaksa penuntut umum yang dijadwalkan menghadirkan mantan Menteri BUMN Rini Sumarno hanya membacakan keterangan saksi melalui BAP. Kecewa kepada jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong keluar dari persidangan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi impor gula yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Kuasa hukum Tom Lembong kecewa akan tindakan JPU yang membacakan keterangan saksi fakta Menteri BUMN Rini Mariani Sumarno melalui berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum menyayangkan tindakan ini dan berharap saksi dapat hadir secara langsung menyampaikan kesaksiannya di persidangan sesuai dengan undang-undang. Menanggapi aksi walkout, kuasa hukum Tom Lembong menyebut keterangan saksi secara tertulis sangat tidak lazim. Pasalnya aturan mengharuskan saksi hadir secara fisik sehingga bisa menjalani pemeriksaan silang atas keterangannya. Tom menyebut Rini saat itu justru menginstruksikan agar industri gula swasta bisa dilibatkan dalam pemenuhan stok gula nasional. Kesaksian tertulis yang disampaikan oleh penuntut tadi, ya, dikatakan oleh Menteri BUMN Ibu Rini bahwa saya tidak pernah berkoordinasi dengan beliau ya, mengenai kerjasama para BUMN dalam hal ini PPI dengan industri gula swasta, ya. Dan bahkan dalam kesaksian tertulis disampaikan bahwa seharusnya kerjasama dengan industri gula swasta itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi faktanya ada konferensi pers di bulan Mei 2016 di mana saksi yang sama, Ibu Menteri BUMN saat itu yaitu Ibu Rini Sumarno justru mengajak industri gula swasta untuk ikut kerjasama. Ya. Sebelumnya Tom Lembong membuat postingan di media sosialnya tentang ketidakadilan yang dirasakan. Ya, Tom Lembong mengungkapkan bahwa dakwaan untuk dirinya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pasalnya mengacu aturan yang ada gula putih hanya boleh diimpor saat stok gula nasional sedang rendah. Namun dalam dakwaan disebutkan bahwa ketika stok gula nasional rendah, hanya gula putih yang diperbolehkan untuk diimpor. Tom Lembong juga merasa dituduh menjalankan impor gula tanpa adanya rapat koordinasi antar kementerian. Selain itu, Tom Lembong juga merasa dituduh mengimpor gula meskipun ada rapat koordinasi antar kementerian yang mengatakan saat itu sedang dalam kondisi surplus gula. Pemirsa, Tom Lembong terjerat kasus impor gula karena terbitkan izin impor yang dianggap tidak sesuai aturan. Atas izin yang diterbitkannya, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong terjerat dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Tom Lembong dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Kejaksaan Agung menyebut Tom Lembong menerbitkan surat itu tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Surat yang diterbitkan Tom Lembong diberikan kepada 10 orang yang juga menjadi tersangka kasus korupsi impor gula. Akibat keputusan itu, Tom Lembong dituduh telah memperkaya 9 pihak swasta dan merugikan negara. Meski 9 tersangka telah mengembalikan uang tersebut, namun mereka tetap diproses hukum bersama Tom Lembong. Total kerugian negara yang diakibatkan atas kasus ini adalah 578 miliar rupiah. Meski seluruh dakwaan telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, namun kuasa hukum Tom Lembong mengajukan eksepsi dan menolak seluruh dakwaan jaksa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Beralih ke dugaan korupsi investasi fiktif, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi Direktur Taspen Antonius Kosasih. Dalam putusan sela, Hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Antonius Kosasih sehingga sidang perkara kasus dugaan investasi fiktif dapat dilanjutkan. Dalam sidang juga dibacakan putusan sela di terdakwa Ekiwan Heri Primaryanto, Direktur Utama PT Insight Investment Management, di mana sidang tetap dilanjutkan. Antonius diduga merugikan negara hingga 1 triliun rupiah dalam dugaan korupsi investasi fiktif. Antonius diduga membeli 11 apartemen dan 3 bidang tanah dari hasil dugaan korupsi tersebut. Antonius diduga memperkaya diri sendiri hingga total 34 miliar rupiah. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Beator Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Beator menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun, dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beator bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Keterangan tersebut ditulis sejumlah media online dan dibacakan kembali pakar hukum tata negara Refli Harun. Beator saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012 saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Beator kepada wartawan Jumat. Lebih mengejutkan lagi, Beator mengungkap bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPUD DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Beator. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak bisa lagi dilacak, tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana, tambah Beator. Andi Wijayanto sendiri menurut Beator sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam. Padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujarnya tegas. Pakar telematika Roy Suryo mengkritik pernyataan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Presiden ke-7 ditujukan akan membuat chaos atau kegaduhan. Menurut Roy, pengacara Jokowi seperti aksi Sri Mulat yang lontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Pakar telematika Roy Suryo menyebut tim pengacara mantan Presiden Joko Widodo sedang menunjukkan aksi Sri Mulat karena melontarkan pernyataan dengan logika terbalik. Kritikan disampaikan Roy Suryo menanggapi ucapan pengacara Jokowi yang menyebut jika ijazah Jokowi dibuka ke publik dapat menimbulkan kekacauan dan menjadi presiden buruk. Roy Suryo menjelaskan tentang ciri khas Sri Mulat yang sering menggunakan logika terbalik untuk menerangkan sesuatu. Ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja. Dan ini biarkan masyarakat yang menilai.
Sebelumnya, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Rifai Kusumanegara, mengklaim tuduhan-tuduhan ijazah palsu Jokowi bukan untuk mencari kebenaran atau kepentingan akademik semata, melainkan hanya untuk menjatuhkan Jokowi. Hal ini dibuktikan selama proses penyelidikan yang sudah dilakukan kepolisian selama 2 bulan. Hasil penyelidikan pihak berwenang tetap ditolak oleh pihak-pihak berperkara sehingga tuduhan masih terus berlanjut. Sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, tadi diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir ini, semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Rifai juga meminta pihak Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas menyelesaikan laporan lain yang masuk untuk segera diputuskan apakah masuk ke tahap penyidikan atau dihentikan. Tim Liputan iNews melaporkan.